Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk Mas Bro-nya semuanya. Jumpa lagi ya kita. Bagaimana keadaan cuaca di tempat Mas Bro-nya di bulan Maret 2023 ini? Hingga detik ini Mas Bro, cuaca di tempat saya tidak menentu ya. Ini kelihatan panas ya, tapi nanti bisa saja tiba-tiba turun hujan. Dan beserta panas juga, kondisi matahari tetap panas, namun air hujannya juga deras. Itu berulang kali terjadi di sini Mas Bro. Mulai dari kita melakukan penyerbukan kemarin di usia 31 HST kita mulai penyerbukan hingga selesainya di usia 40 HST Mas Bro. Hari ini tepat di usia 44 HST. Seperti yang sudah saya ulas di video saya sebelumnya. Di sini kita akan membahas pupuk ya yang kita pergunakan untuk mempercepat pembesaran buah semangka kita di saat curah hujan yang sangat tinggi ini. Unsur apa saja yang harus kita masukkan, kemudian komposisinya berapa saja, kita bahas ya Mas Bro di video kali ini. Tapi mohon maaf sebelumnya, bukannya Irfan Jalur 08 mengajari Mas Bro-nya semuanya, bukan ya. Tapi di sini adalah saya berbagi saja untuk Mas Bro-nya yang sama-sama masih belajar ya. Untuk yang udah senior ya silakan gunakan metodenya sendiri-sendiri. Yang jelas kalau di channel Irfan Jalur 08 ini kita akan mengkombinasikan antara nutrisi kimia dan juga nutrisi organik ya. Namun di 70%-nya kita lebih mengedepankan nutrisi organik yang sehat ya Mas Bro. Yang pengeluarannya juga tidak bengkak di kantong kita. Komposisinya apa saja kita bahas, namun sebelum itu seperti biasa ya untuk Mas Bro-nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Irfan Jalur 08 ini, mohon dukungannya ya Mas Bro dengan cara klik subscribe, hidupkan notifikasi loncengnya, juga klik like juga ya Mas Bro. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan dari Mas Bro-nya semuanya. Kami selalu berdoa pertanian kita tumbuh subur di akhir musim, finish dengan manis, ketemu harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Seperti ini ya Mas Bro penampakan tanaman kita di usia 44 HST ini, dimana di tempat kami ini curah hujannya sangat tinggi. Saya kira juga sama ya di tempat Mas Bro-nya juga, karena di beberapa wilayah yang terutama yang kita bina, yang kita sama-sama kerjakan melalui panduan online, setiap hari laporannya juga sama penghujan. Namun alhamdulillah ya Mas Bro, dari berbagai wilayah yang kerja bareng bersama SAS melalui panduan Irfan Jalur 08 untuk perform tanamannya hingga hari ini tetap baik ya. Dan untuk proses percepatan pembesaran buahnya juga sudah baik-baik sekali. Dan akibat dari curah hujan yang sangat tinggi ini seperti ini Mas Bro, maka kita akan terjadi banyak kendala ya, terutama dalam proses penyerbukan ya. Dikarenakan penyerbukan ini nanti akan terjadi banyak lewat buah ya Mas Bro. Seperti ini, kita juga tidak bisa pungkiri masih banyak ya, walaupun yang sudah kita tutup dengan plastik kemarin, namun nyatanya buah kita juga masih gagal nyantol. Ini sudah biasa ya Mas Bro. Untuk persentasinya ya, yang buahnya antol ini hanya 70% dari yang kita polinasi kemarin. Oleh karena itu penyerbukan di musim tanam kali ini sangat lambat ya Mas Bro. Mulai usia 31 kita sudah melakukan penyerbukan hingga usia 40 HST kemarin, buah yang nyantol hanya 70%. Dan saya putuskan, saya cukupkan saja seberapa saya dapat buah, itu yang akan saya piara dan itu yang akan saya besarkan. Kalaupun saya paksakan Mas Bro, nanti karena cuaca hujan yang tidak menentu seperti ini, saya takutkan kondisi perform batang dan daun saya tidak kuat ya Mas Bro. Oleh karena itu seberapa saya dapat buah, saya besarkan. Nah di sini janji saya akan mengulas ya, akan membahas jenis buah yang bagaimana yang bisa kita lakukan pemupukan, kemudian pupuknya apa saja. Nah kita jawab satu persatu ya Mas Bro. Admin Irfan Jalur 08 mohon izin kepada seluruh para senior ya, bukan masuk menggurui ataupun sok pinter, namun ini adalah sepengetahuan dan sepengalaman kami di lapangan ya.
Karena kami juga sama petani seperti jenengan, bukan guru, bukan juga suhu, tetapi sama-sama masih tetap belajar. Namun tujuan admin di sini hanya ingin berbagi ya kepada Mas Bronya yang terutama yang sangat pemula sekali, bukan untuk para suhu. Kalau udah para suhu, para master ini sudah sangat mudah dan tidak. Dan sini saya menjawab pertanyaan dari Mas Bronya. Ciri-ciri buah yang bisa kita lakukan mulai pemupukan itu yang bagaimana, Mas? Seperti ini, Mas Bro. Kondisi buahnya sudah seperti ini besarnya. Ya kurang lebihnya ya 1 genggam tangan lah. Kalau satu genggam tangan ini besar, ya ukurannya telur lah, Mas Bro. 1 telur bebek atau 1 telur ayam buras itu ya, ayam untuk yang digoreng tiap hari, bukan ayam kampung ya Mas Bro. Kalau ayam kampung kecil, yang ayam petelur itu Mas Bro, pokoknya ukurannya 1 telur. Nah di sini ketika ciri-ciri buahnya Mas Bronya sudah kelihatan seperti ini sudah bisa masuk pupuk. Kemudian yang kita pupuk itu yang menjadi acuan kita ini bukan buah yang kita serbuk di pertama kali ya Mas Bro. Ini adalah serbukan yang terakhir saya. Kemudian yang buah yang pertama kali saya serbuk itu buahnya sudah sebesar ini Mas Bro. Sudah sebesar ini. Nah, kan beda Mas Bro. Nah, beda ya. Yang itu tadi masih 1 kepel, kalau yang ini sudah kisaran ya sekitar setengah kiloan. Kan jauh Mas Bro, karena jaraknya juga jauh Mas Bro. Ini serbuan yang pertama alias sudah kurang lebihnya ya 10 harian lah. Sedangkan yang ini saya stop kemarin di usia 40 HST. Kemudian hari ini baru 44, berarti baru 4 hari seperti ini. Kok masih sekecil sekali Mas, kan udah 4 hari, kemudian yang itu sudah 10 harian. Iya Mas Bro, dikarenakan proses pembesaran buah semangka ini tergantung dari panasnya matahari Mas Bro, yang bisa diolah dan dicerna oleh daun yang hijau ini. Namun jangan khawatir Mas Bro, ketika daun kita performnya masih tetap fit seperti ini, maka insya Allah untuk proses percepatan pembesaran buah setelah nanti kita masukkan nutrisi atau masukkan pupuk dan kita semprot langsung ke kulit buah, proses percepatan pembesaran buahnya akan cepat. Meskipun matahari yang kita tunggukan bisa panas biar setiap hari itu tidak terjadi ya, masih tetap banyak hujannya ketimbang panasnya. Namun proses percepatan pembesaran buahnya akan sedikit melambat ya Mas Bro. Ukuran buah yang segini baru bisa kita lakukan pemupukan. Kemudian juga penyemprotan langsung ke kulit buah. Nah untuk masalah penyemprotannya nanti nutrisinya apa saja sebenarnya ini sudah saya ulas berulang kali di video-video saya sebelumnya. Namun nanti saya bahas kembali ya setelah saya bahas pupuk dulu ini. Jadi saya bahas dulu pupuk. Kemudian nanti saya akan bahas kembali nutrisi untuk percepatan pembesaran buahnya, ya tetap kita mengandalkan dari SAS ya. Dan pupuknya apa saja Mas Bro, ini kita bahas ya. Untuk amunisi Mas Bro kita tetap mempercayakan ya, ada Topsas dan Saka Andalan. Ini sebagai dekomposer ya, atau untuk mentreatment, mengupgrade unsur hara dan juga kapasitas pupuk yang kita berikan. Dosis kecil namun hasilnya banyak. Kemudian masih sama, kita menggunakan media untuk pemeraman pupuk yang akan kita berikan nanti adalah dengan menggunakan air hujan. Maka di sini metode yang saya terapkan, meskipun di sini adalah musim hujan, saya tetap melakukan metode pemupukan pengocoran ya Mas Bro. Dikarenakan metode ini paketnya hemat Mas Bro. Beda ketika kita melakukan tugal. Yang sebenarnya yang bagus yang kita berikan adalah tugal ya Mas Bro, atau kita tabur kering ya ke lubang pemupukan ketika curah hujan yang tinggi. Tetapi ini sebagai alternatif ya untuk menghemat biaya yang kita keluarkan untuk melakukan pembelian pupuk kimia. Karena Mas Bronya sendiri kan sudah tahu ya, harga pupuk kimia sekarang bagaimana, rasanya kan sangat luar biasa. Berbanding terbalik ketika kita panen nanti. Ketika kita panen nanti notanya itu pasti mengulah Mas Bro di tangan-tangan agen pengepul ya. Namun itu tetap harus semangat ya kita petani, meskipun kita sering dikecewakan ketika kita panen ya. Dan untuk pupuknya Mas Bro, di sini saya masih mempercayakan dengan merek dagang Mutiara Grower ya. Kemudian ini KCL Mas Bro, KCL kiloan saja saya beli.
Atau untuk alternatifnya ini Mas Bro-nya bisa mempergunakan Yaramila Winner. Ya. Grower ini bisa diganti dengan Yaramila Winner. Kemudian KCL ini bisa Mas Bro-nya ganti dengan KNO 3 putih. Mana yang ada di tempat Mas Bro-nya aja. Kalau kedua-duanya atau ke semua yang saya sebutkan, merek dagang yang saya sebutkan tadi tidak ada, bagaimana? Ya Mas Bro-nya pakai aja NPK 16. Namun untuk mengupgrade unsur haranya ini, Topsas Sakanya ini harus tetap ada Mas Bro. Dan proses fermentasi pupuknya, perendamannya harus sedikit lebih lama ketimbang Mas Bro-nya mempergunakan merek dagang Mutiara Grower atau Winner, Yaram Winner, kemudian KCL atau KNO 3 putih. Kalau ini Mas Bro-nya rendam setengah jam saja sudah bisa langsung kita aplikasikannya. Dosisnya berapa untuk per batang? Nah, sekarang pertanyaannya adalah per batang. Kalau Mas Bro-nya full ya, dengan menggunakan nutrisi full kimia ini, pupuk kimia ini, per batangnya Mas Bro, di angkatan buah 1 genggam tadi, itu minimalnya adalah 20 gram Mas Bro. Di pupuk susulan yang pertama ya, di per batangnya. Di per batangnya itu adalah 20 gram. Minimal ya Mas Bro. Lebih banyak bagaimana Mas? Jangan dulu. Maksimalnya di 25 gram. Ketika nanti Mas Bro-nya paksa digenjot lebih besar lagi pupuk, karena kita banyak pupuk, kita genjot mau pembesaran biar cepat, itu malah akan membuat nanti batangnya bisa pecah Mas Bro. Kemudian juga buahnya bisa kempes. Dikarenakan unsur nitrogen di musim penghujan ini sangat tinggi Mas Bro. Jadi biarkan dulu ya, kulit buahnya itu tebal dan buahnya juga membesar. Ya minimal ukuran buah sudah setengah kilo, atau setelah pemupukan yang pertama ini, di pemupukan kedua boleh dosis kita naikkan. Namun ketika Mas Bro-nya menggunakan metode SAS ya, pemupukan peram ala SAS, yaitu dengan mengupgrade unsur haranya Topsas dan Saka, maka di kapasitas 16 liter ya, atau kita hitung aja per 1000 lah. Per 1000 batang, Mas Bro-nya cukup mempergunakan Mutiara Grower ini maksimal 3 kilo dan KCL-nya 1,5 kilo. Untuk Topsas dosisnya Mas Bro pergunakan 200 mili. Kemudian untuk Sakanya Mas Bro gunakan 150 mili. Dan silakan Mas Bro-nya buat biang terlebih dahulu ya, seperti yang videonya saya ulas kemarin, di mengupgrade unsur hara di NPK 16 ya, untuk pupuk susulan di masa vegetatif. Nah, di masa generatif cara buatnya juga sama seperti itu. Kita rendam terlebih dahulu beberapa hari yang bagus, atau setelah telatnya setengah jam. Khusus untuk KCL ini kita berikan setelah pupuk susulan yang ketiga ya Mas Bro. Bukan susulan pertama langsung kita kasih KCL, bukan ya. Jadi KCL ini nanti saja. Jadi pupuk pembesaran buah yang pertama, yang kedua kita full saja dengan grower, atau Mas Bro-nya bisa mix dengan NPK 16. Jadi kalau NPK 16 sama Mas Bro, growernya ini 3 kilo untuk per 1000 batang ya. NPK 16 nya Mas Bro kasih 1,5 kilo saja. Dan nanti ketika pupuk susulan yang ketiga dan yang keempat dan yang kelima, baru Mas Bro-nya nanti masukkan KCL atau KNO 3 putih. NPK 16 nya Mas Bro nggak usah pakai lagi, nggak apa-apa. Kemudian di sini Mas Bro, untuk pengaplikasian musim ini, bukan hanya musim ini sebenarnya, musim-musim yang lalu saya juga mempergunakan tambahan amunisi ya, yang full organik. Ini Mas Bro-nya sudah paham lah apa namanya ini. Ini Jakaba Mas Bro. Jakaba yang full unsur kalium ya, yang saya buat dari kulit nanas, kulit pisang. Kemudian untuk cencemannya ini saya buat lagi dari air cucian beras dan juga dedak. Jadi sebenarnya ini sudah lama Mas Bro, namun tidak saya bahas di video-video saya sebelumnya. Hari ini saya buka lagi untuk Mas Bro-nya lah. Saya buka rahasia lagi lah, nggak apa-apa. Biar Mas Bro-nya juga sama-sama bisa betul-betul menghemat ya. Di samping Mas Bro-nya mempergunakan
nutrisi upgrade-nya itu dari SAS ya, ada Topsas dan Saka itu sudah, kalau saya bilang itu sangat-sangat luar biasa Mas Bro. Karena itu terbukti nyata Mas Bro, pupuk yang kita berikan itu sedikit, unsur haranya banyak, ditambah lagi unsur kalium yang ada di dalam Jakaba ini. NPK-nya komplit. Kalau Mas Bro-nya membuat Jakabanya hanya dengan mempergunakan air cucian beras, itu yang kuat hanya nitrogen dan fosfat. Kemudian ini ketika kita tambahkan dengan kulit-kulit buah ya, ataupun buah-buah yang busuk, maka kaliumnya juga akan mengikut sertakan tinggi. Nah, di fase generatif ini kita membutuhkan postur kalium yang tinggi ya Mas Bro. Di samping yang ada di dalam KCL ini, kemudian yang ada di Mutiara Grower ini. Nah, disinilah Mas Bro sebenarnya kunci suksesnya, bagaimana cara kita menghemat nutrisi kimia ini, pupuk kimia ini loh, kita hemat bisa sampai 70%. Dikarenakan kita mengupgrade dengan menggunakan Topsas dan Saka, dan kita tambah unsur hara yang ada di dalam air Jakaba ini. Untuk interval pemupukan ya Mas Bro, kita lakukan jedanya hanya maksimal 3 hari ya. Ini di pola Irfan jalur 08 ya Mas Bro. Jadi ketika kita dalam proses percepatan pembesaran buah itu kita berpacu dengan waktu ya. Waktu yang kita miliki paling tinggi-tingginya adalah 18 hari Mas Bro. Jadi pupuk yang harus kita berikan, kemudian nutrisi yang kita semprotkan ke dalam buah juga, rollingannya harus sedikit lebih rapat ketimbang kita di masa vegetatif ya Mas Bro. Kalau di standar Irfan jalur 08, itu saya lakukan putaran interval pemupukannya adalah 3 hari sekali. Jadi misalnya ini hari Minggu saya pupuk, Senin, Selasa, Rabu. Maka di hari Rabu sore itu atau di hari Kamis sore saya sudah melakukan pupuk susulan yang berikutnya. Dan di situ juga keesokan harinya setelah pemupukan saya akan melakukan penyemprotan nutrisi langsung ke kulit buah. Nah, nutrisinya apa yang akan saya semprotkan itu nanti akan saya bahas di video berikutnya ya. Dan mohon maaf ya untuk para suhu dan para senior. Pokoknya intinya di sini kita bukan menggurui, tapi saya hanya berbagi saja. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita kaji bersama ya. Kalaupun tidak bermanfaat ya abaikan saja. Nah, di video berikutnya kita akan bahas nutrisi untuk mempercepat pembesaran buahnya, nanti apa saja rollingannya, kemudian intervalnya berapa hari saja. Kalau pupuk ini tadi saya sudah jawab ya Mas Bro. Intervalnya kalau saya maksimal 3 hari sekali saya akan melakukan pupuk susulan. Dan saya akan berhenti melakukan pupuk susulan di usia 52 HST. Situ saya stop pemupukan terakhir ya. Bagaimana Mas kalau saya 50 HST? Boleh, pokoknya dari mulai usia 50 sampai telat-telatnya 52 HST itu adalah pupuk susulan terakhir di masa generatif ya. Itu biasanya saya kalau enggak 4 kali ya di 5 kali ya Mas Bro di masa seperti itu. Tergantung saya nanti di permainan di pupuk susulan pertama yang kedua. Ketika di pertama yang kedua tidak naik, maka saya akan tambahkan lagi di pemupukan yang ketiga, keempat, yang kelima. Untuk dosisnya sama seperti yang sudah saya ulas di atas tadi. Kemudian kalau di pemupukan terakhir nanti akan saya tambah sedikit. Per 1000-nya akan saya tambah setengah kilo. Untuk masing-masing item yang saya masukkan. Kalau saya pakai grower ya 3,5 kilo. Kalau saya pakai winner ya 3,5 kilo. Kalau saya pakai KCL ya 2 kilo. Ya kalau saya pakai KNO3 putih ya 2 kilo. Kemudian untuk formulasi SAS-nya sama, tetap seperti itu dosisnya. Kemudian untuk tambahan Jakaba, air Jakabanya, pokoknya per 1000 batangnya saya masukkan 3 botol aqua besar, bukan yang kecil. Sampai di sini saya kira Mas Bro-nya sudah paham ya. Untuk aplikasi tidak saya berikan lah, aplikasinya sama. Nanti kita tinggal masukkan saja, kita kocorkan saja ke lubang pupuk. Jangan di batang ya Mas Bro. Karena kita jaga musim penghujan ini cuaca lembab, batangnya ini jangan sampai busuk Mas Bro. Batang ini jangan sampai busuk.
Kalau batang ini nggak busuk, insya Allah akan mempercepat kita dalam proses percepatan pembesaran buah. Kemudian juga akar itu sudah ada di sini, Mas Bro. Jadi kita kirim saja di sini, maka dua batang ini dan yang ini akan menyerap makanannya di sini. Sudah jelas banget ya, Mas Bro. Pokoknya tetap jaga mood, tetap semangat meski kita berbudidaya di lahan yang sempit, di cuaca yang rumit. Salam dari kami. Salam Hijau Royo Royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.